Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mungkin Gusti Allah yang rahmat berkahan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, kali ini Mbak Mul ingin mengucang lagi tentang yang namanya tirakat leh. Tirakat atau melek bengi leh ya. Dalam arti ini bukan begadang leh ya. Dan khasiatnya untuk mempertajam mata batin dan membuka portal kegaiban, portal waktu ya, ya dalam arti gerbang waktu ya. Nah, menarik ya, kok kayak fiksi tapi kok menarik, tapi ini yang terjadi. Nah, rata-rata orang yang memiliki ketajaman batin itu biasanya pengasahannya adalah meditasi dan yang namanya konsentrasi, mengurangi pandangan mata, mengurangi fungsi pandangan mata yang sifatnya adalah mempertajam kondisinya. Jadi istilahnya gini, seseorang yang melek bengi ataupun tirakat, tapi bukan begadang ya, tirakat dalam arti itu begadang, melek bengi atau yang dinamakan ya istilahnya apa ya, tirakat wengi ya. Tirakat wengi itu ketika fungsi mata itu difungsikan. Jadi kalau harusnya tidur, mau tidur, otomatis daya tajamnya itu akan berkurang pada sifat yang sifat doer, dan yang doer itu nanti begitu berkurang, portal dimensi yang berada di dimensi gaiban, bisa portal waktu, portal dimensi alam goib tingkat 1, 2, 3 sampai 7 ya, sampai tingkat malaikat ya, dari tingkat-tingkat alam jin dan sampai alam malaikat ya, roh malaikat, sampai tingkat-tingkat yang paling tinggi ya. Nah, itu nanti akan terlihat jelas nih, terlihat jelas satu sedikit demi sedikit terbuka. Nah, pengalaman Mbah dulu ketika Mbah tidak sengaja nyelemong melihat sesuatu, karena ini bisa akan terjadi ini, itu karena Mbah juga sering, karena profesi Mbah kalau malam itu adalah jogo malam nih. Jogo malam itu begitu kita lihat, intinya ya kita sendiri merenung sambil melaksanakan tugas, otomatis nanti akan seperti apa ya, dalam doa-doa kita nanti akan seperti di depan mata kita ada kayak monitor gede tuh, ada gambaran apa, nanti ada pesawat tiba, apa yang berhubungan dengan diri kita, apa yang berhubungan dengan apa, dan itu tidak bisa diminta tidak bisa diminta. Nah, terus kita harus bijaksana dalam menyikapinya. Nah, hanya seperti ini. Dulu para peramal-peramal dulu yang seperti yang terkenal dari Joyoboyo, Ronggo Warsito, Mama Loren, nah itu karena ritual tirakat ini, ritual tirakat, dan memang karena bakatnya beliau bisa menembus dimensi waktu, melihat apa yang akan terjadi, meninggalnya pun bisa ya Allah, memang bisa diprediksi ya, karena memang itu karena ya satu memang dia bisa melihat portal waktu ataupun bisa melihat gambaran goib yang memang dari dirinya sendiri, dan itu murni dari bukan di pandangan dari pemberian dari apa ya, visual dari kodam yang kita punya, tapi memang diri kita melihat dimensi waktunya. Nah itu nah makanya yang harus dihati-hatikan ini. Nah terus tajaman batin karena tirakat ini tirakat melek bengi ini tidak sembarang jadi bukan asal kayak sama gini, wah saya sering jogo malam ada yang namanya security pada malam hari, tiap hari itu seperti itu terus, kok orang sekti Mbah ya, kok gak bisa melihat seperti itu Nah, niat Anda beda niat Anda beda. Harusnya jenengan itu kalau pengen bisa mempertajam, ibaratnya nyiras-nyirus ya, kayak Mbah itu nggak bisa, memang Mbah itu nggak bisa, tetapi dilalah diberi penglihatan seperti itu, dilalah tahu, tapi itu nggak bisa disuwun Jadi karena Mbah itu setiap malam itu ya kadang ada teman, kalau enggak sampai jam 4 subuh itu ya begadang, enggak tidur sambil ndonga, wiridan, eling karo Gusti Allah sambil apa ya, ndonga. Nanti ketika kita itu sebenarnya meditasi ya, selalu zikir, wirid sambil eling. Nah intinya kan elingnya itu
eling tidak neko-neko, nanti akan terbuka sedikit demi sedikit, akan terbuka gerbang pintu menuju alam kegaiban. Bisa dikatakan itu portal waktu untuk melihat masa depan, masa lalu, ataupun portal untuk menuju alam lain, dari alam 1 sampai alam 6 sampai 9 ya. Jadi kalau ini 1 sampai 9 ini nanti ini tingkatannya lebih tinggi ya. Jadi Mbah tidak akan bahas ya. Sampai tingkat 1 itu alamnya ini, tingkat 2 itu alamnya ini. Itu terlalu tinggi ya. Jadi nanti kita bahas nanti. Nah, terus apakah itu nanti dikatakan itu musyrik, Mbah? Aduh, kok tekan musyrik ora tole? Yang pasti gini le, semua itu yang namanya kemampuan seperti itu bonus le. Sebenarnya ada kemampuan bonus loh. Iya, kita itu niatnya apa? Satu, mulai bengi melakukan kewajiban kita ya, kita bekerja ya, mulai bengi. Terus kita prihatin eling menambah marang Gusti Allah, niatnya ibadah. Apapun yang akan terjadi, apapun yang akan dapat, ya itu namanya bonus. Terus nggak bisa disuwun deh. Makanya kok njaluk seperti sakti orang iso deh. Sebenarnya bisa ditekan seperti itu bisa, tapi nggak bisa disuwun deh. Kalau Bang niatnya nggak bisa disuwun. Dan semua yang bisa tahu-tahu bisa itu pasti pandangannya adalah pandangan dari ilmu. Nah, itu ilmu beda lagi deh. Ilmu itu adalah medianya adalah khodam nih, khodam atau mungkin adalah media ilmu lain, khodam ilmu atau mungkin khodam dari karomah. Nah, itu nanti kan ditampilkan, ada yang menampilkan, ada yang membantu. Tapi kalau ini kan adalah diri kita yang diperlihatkan portal dimensi, baik dimensi waktu ataupun dimensi alam. Nah, itu bedanya di situ leh. Nah, makanya kan banyak yang tepat dalam arti ya, ada juga yang malah tersesat leh. Jadi gini, tersesat itu ada dua, tersesat karena tidak bisa menafsirkan, dan tersesat karena dia melihat sesuatu yang bukan yang sebenarnya dia lihat. Nah, sebenarnya contohnya seperti ini. Banyak yang melihat itu antara halusinasi dan memang gambaran visual. Halusinasi adalah gambaran yang memang dari imajinasinya, adalah kebentukan dari dirinya sendiri. Jadi kalau dia takut akan adanya pocongan gitu, nanti akan di depannya akan muncul pocong. Walaupun itu sebenarnya bukan, tidak ada. Tapi kalau memang dari dirinya sendiri, kalau memang ada pocong, lihat, dia akan lihat gitu. Memang dirinya melihat ada sosoknya, bukan karena halusinasi. Nah, itu nah yang pasti semua yang dikatakan tirakan melek bumi itu tidak sembarang deh ya. Jadi enggak asal begadang main remi ya, orang kaya ngono kuwi. Yang pasti niatkan karena ibadah. Yang kedua, istiqomah itu penting nih ya. Sampainya ya karena suatu kondisi 6 hari berturut-turut, 3 hari berturut-turut, karena melek itu lebih berat daripada nohan ngeleh ya. Nahan lapar itu berat. Nahan lapar 1 hari 2 hari mungkin kuat, tapi nahan tidak tidur itu berat ya. Nah, makanya 3 hari saja itu berat. Bahasa paling kalau mulai jaga malam itu jam 9 sampai jam 11. Nanti jam 11 itu sampai jam 2 Mbah nanti tidur jam 2 nanti melek lagi, tahajud sambil muter keliling, terus nanti sampai subuh. Nah, baru selesai pulang le, gantian shift le sama temen Mbah. Nah, itu yang terjadi sama berpuluh-puluh tahun le, 16 tahun Mbah itu melanjutkan seperti ini. Nah, insya Allah memang itu jadi pembuka berkah, jadi ibadah, dan bonusnya adalah bisa melihat apa yang terjadi di portal dimensi goib dan portal dimensi waktu. Itu dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.